Tales of Herding Gods. Kinmu akhirnya menemukan para tetua desa lansia cacat yang terjebak di area terlarang penuh formasi ruang ilahi yang sangat berbahaya. Kakek buta, kakek jagal, dan nenek si sedang berusaha bertahan hidup di dalam ruang berlapis yang terus berubah-ubah. Kadang tempat itu berubah menjadi gurun api, lautan, langit berbintang, atau dunia lain yang dipenuhi larangan ilahi mematikan. Setiap perubahan mengaktifkan kekuatan penghancur berbeda, dan kakek jagal harus terus menebas serangan itu supaya mereka tidak mati. Nenek si mulai semakin tidak stabil karena benih iblis Li Tianxing di dalam dirinya makin kuat. Kadang suara Li Tianxing keluar dari tubuhnya dan ingin mengambil alih sepenuhnya. Kakek buta dan kakek jagal sadar keadaan nenek si semakin berbahaya. Ternyata bukan cuma mereka bertiga yang terjebak. Kakek tuli, Old Ma, dan kakek pincang juga masuk ke dalam formasi itu, tetapi masing-masing terpisah di ruang berbeda sehingga sulit bertemu kembali. Formasi tersebut seperti dadu raksasa dengan 108 sisi ruang yang terus berpindah. Kakek buta kemudian menemukan kelemahan formasi itu. Ia menghitung bahwa dewa pembuat formasi tidak menghitung hingga tingkat paling sempurna, sehingga setelah puluhan ribu tahun formasi akan runtuh sendiri. Tapi ketika kakek jagal bertanya berapa lama, kakek buta menjawab sekitar 24.000 tahun lagi, membuat kakek jagal sangat marah. Di luar formasi, Kinmu akhirnya tiba bersama Raja Iblis Dutian. Kinmu mendengar para tetuanya terjebak di dalam. Raja Iblis Dutian langsung memahami struktur formasi ruang itu dan menyadari ada ruang ke-109, tersembunyi yang menjadi pusat seluruh mekanisme. Raja Iblis Dutian meminta benda kuat untuk dilempar ke ruang inti agar mekanisme formasi macet. Kinmu lalu memberikan mutiara harta yang ia dapat dari Istana Emas Roland. Raja Iblis Dutian memakai mutiara itu untuk menghancurkan keseimbangan formasi. Tak lama kemudian seluruh ruang mulai runtuh. Lapisan ruang pecah satu demi satu, energi ilahi meledak ke segala arah, dan semua orang di dalam berusaha bertahan hidup dari ledakan besar itu. Untungnya energi tersebut tidak langsung menyerang mereka. Satu persatu para tetua jatuh keluar dari formasi dalam keadaan berantakan dan terluka. Kakek tuli jatuh dari langit menimpa kakek pincang, sementara Old Ma turun dengan cahaya Buddha dan terlihat paling tenang dibanding yang lain. Kinmu melihat mereka sambil menggelengkan kepala karena para tetua-tua itu malah membuatnya khawatir. Di depan Kinmu berdiri Raja Iblis Dutian dengan bangga menunggu dipuji karena sudah menyelamatkan mereka. Dragon Kilin juga ikut bersama Kinmu dalam keadaan malas dan mengantuk. Kakek buta kemudian memperingatkan Kinmu agar berhati-hati terhadap nenek si karena Li Tianxing sewaktu-waktu bisa mengambil alih tubuhnya. Li Tianxing sendiri mengatakan bahwa ia tidak akan menyakiti Kinmu karena Kinmu adalah pemimpin sekte iblis sekarang. Kinmu lalu bertanya tentang kepala desa, tabib, dan kakek bisu. Kakek buta mengatakan ia melihat jejak kepala desa dan tabib sehingga kemungkinan mereka masih selamat, tetapi tidak ada yang melihat kakek bisu. Mereka semua mulai khawatir terhadap keadaan kakek bisu yang menghilang sendirian. Akhir bab. Kinmu memarahi semua tetuanya karena pergi entah kemana dan tidak pulang saat tahun baru, sehingga ia harus datang mencari mereka satu persatu. Para tetua hanya bisa mengangguk patuh seperti anak kecil yang dimarahi.